Hai guys, bertemu lagi dengan Adit di sini. Kali ini saya akan membahas sebuah barang. Sebenarnya barang ini saya beli karena saya sangat curious ya. Saya sangat curious dengan barang ini. Saya melihat udah mulai dari tahun lalu ya. Puncak-puncaknya di bulan Juni ini banyak sekali orang yang memakai sebuah kalung yang portable air purifier gitu loh. Jadi saya curious, pengen tahu seperti apa. Jadi saya beli AVC Air Purifier, Wearable Air Purifier M1 versi 3.0 ya. Ini sudah saya unboxing. Ini barangnya seperti ini. Oke. Seperti ini. Dia ada lanyardnya ya, ada lanyardnya ini. Ini sudah saya rakit juga, sudah saya ikat. Kenapa saya saya sudah unboxing karena saya langsung coba. Saya udah nyoba sekitar 1,5 minggu lah. Saya pengen tahu rasanya seperti apa karena untuk membuat ulasan yang objektif tentang barang-barang seperti ini agak susah ya kalau kita nggak mencoba cukup lama gitu loh. Jadi makanya setelah saya coba selama kurang lebih 1,5 minggu, saya berani membuat review untuk AVC Wearable Air Purifier 3.0 ini ya. Jadi apa sih Wearable Air Purifier ini? Yang sekarang produknya tuh banyak ya, ada seperti ini, ada ini. Banyak sekali guys. Mulai yang dari 100 sekian ribu sampai jutaan, 3 juta, 4 juta. Cuman pada prinsipnya setelah saya baca semua sama ya, yaitu sebenarnya saya nggak kurang setuju juga itu dibilang air purifier wearable ya. Saya lebih suka itu disebutkan ionizer wearable. Itu kenapa? Jadi cara kerja dari si kalung air purifier ini adalah yang saya baca itu menggunakan elektrostatis dia. Elektrostatis, lalu dia akan memancarkan ion negatif. Nah, lihat, ini kayak ada bulu sikatnya nih di atas nih. Tuh. Lewat situ dia akan memancarkan ion negatif. Untuk produk ini mereka sebutkan akan memancarkan sampai 100 juta ion negatif per sentimeter kubik kalau nggak salah ya. Nanti kalau saya salah saya akan taruh di teks. Dan ini apa ya? Jadi saya terus terang memilih barang ini, harganya yang macam-macam, modelnya macam-macam. Saya ini aja ya, goblok-goblokan aja, saya cari yang memang dia bisa memproduksi ion negatifnya paling banyak, dan ini termasuk yang paling banyak dengan harga yang reasonable gitu ya. Harganya saya lupa 500 sekian ya, nanti saya masukkan di video ini dan di deskripsi ya. Jadi oke, kita ini dulu ya, kita bahas. Ini sudah saya buka ya, ini dalamnya seperti ini aja. Lalu ada kotak kecil lagi, satu lagi. Itu dalamnya adalah buku manual dan alat kabel charge. Sayangnya ini belum Type C ya, masih micro USB. Oke. Dan ada buku manual di sini. That's it, isinya itu saja. Oke, jadi di buku manualnya semua jelas diterangkan ya. Apa itu air purifier ini, negatif ion. Oke, jadi air purifier ini tidak menggunakan filter yang harus diganti guys. Jadi memang alat elektronis saja, dan dia rechargeable, bisa di charge. Dan untuk yang tipe 3 ini dia di charge-nya selama 6-7 jam. Untuk dari 0 sampai full itu bisa sampai 160-180 jam, which is itu kira-kira bisa semingguan ya. Dan ini saya coba karena saya coba makanya tidak 24 jam ya, kadang-kadang saya lepas gitu ya.
Ini udah lebih dari mungkin 9 hari itu belum habis baterainya. Oke, jadi cukup ini ya, cukup oke gitu. Ini sebelumnya ada produk yang sejenis ini, yang versi sebelumnya itu dia bedanya adalah produksi ion negatifnya yang lebih sedikit dan baterainya yang lebih kecil. Saya tayangkan di sini ya. Saya lupa juga karena itu dia kalau nggak salah berapa juta ya. Nah, lihat di sini, saya pasang di sini. Oke, saya akan coba bacakan langsung dari manual booknya ya. Jadi apa sih wearable air purifier ini? Gimana cara kerjanya? Ini dalam bahasa Inggris guys. Dalam bahasa Inggris, dia nggak ada versi bahasa Indonesianya. Jadi gimana sih cara kerjanya? Jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa air purifier ini tidak menggunakan filter yang harus kita ganti-ganti. Layaknya kalau ini seperti ini ya, saya pakai air purifier di kamar saya. Itu dia kalau semua air purifier itu pasti ada filternya dan itu pasti ada HEPA filternya. Nah, di situ mereka akan menyaring partikel-partikel yang partikel-partikel kotor itu disaring, lalu keluarlah udara bersih ya. Dan ini kalau ini cara bekerjanya beda gitu loh. Oke, jadi ini pengoperasiannya sangat simple, cuma ada tombol on off saja di sini. Nih. Nyala, mati. Dan apa sih fungsi dari negatif ion yang tadi kita sebutkan ya? Negatif ion itu sebenarnya sangat umum sekali ya, ada di alam ini seperti di hutan nature like forest ya, seperti di hutan, lalu di air terjun, di waterfall, lalu di seaside, di pinggir pantai, lalu layaknya seperti after thunderstorms, setelah adanya petir ya. Nah di situ, nah itulah saat ada petir itu di situ ada apa? Kalau secara ilmu fisikanya ada ion negatif dan ion positif di situ. Nah beginilah alat ini bekerja. Jadi dia menghasilkan ion negatif untuk mengikat ion-ion positif dari partikel-partikel kecil seperti debu, seperti serbuk sari, mungkin bulu hewan, virus, bakteri, dan lain-lain sebagainya. Dia mengikat, lalu dia akan jatuh. Jadi, dan alat ini dikatakan dia akan melindungi kita jaraknya sekitar 1 meter persegi ya. Jadi ya kurang lebih di daerah kita ya, karena ini kan akan dikalungkan karena makainya. Seperti ini ya. Nyangkut di topi. Nah, makanya seperti ini. Jadi dia area bekerjanya disebutkan di sini bahwa ini 1 meter persegi. Itu guys. Oke, saya coba lagi. Kendorkan. Oke, saya teruskan ya. Nah, jadi yang tadi saya sebutkan itu seperti di hutan, pinggir pantai, setelah adanya petir, itu akan kenapa kita kalau di hutan, di pinggir pantai terasa nyaman dan comfortable ya di sana ya, dan refresh gitu, segar banget gitu, karena ya itu banyak sekali ion negatif yang ada di situ guys. Ternyata ini yang disebutkan di sini ya. Oke, alat ini yang seperti saya sebutkan tadi merilis negatif ion. Saya sudah sebutkan tadi semua. Ini sangat baik untuk selain untuk mencegah adanya tadi polutan itu, polutan debu yang PM 2,5, virus, bakteri, bulu dan lain-lain sebagainya. Itu juga sangat bagus untuk kesehatan kita, yaitu negatif ion ini bisa mengurangi kadar lemak di dalam darah, lalu meningkatkan sirkulasi darah, lalu menaikkan imun dan anti-aging ya, dia buat anti-aging dan akan memperbaiki siklus tidur kalian. Ini yang disebutkan di dalam buku petunjuknya yang mereka katakan human body vitamin. Nah, itu dia. Jadi cara kerja di sini juga dijelaskan how do negative
Ions Purify Air. Tadi saya sudah jelaskan juga, dia memproduksi ion negatif lalu mengikat ion positif yang ada di polutan itu, mereka jatuh lalu juga akan membunuh bakteri, virus. Ini yang disebutkan di buku ini. Gitu guys, cara kerjanya. Jadi selama 1 minggu ini saya pakai, karena 1 minggu terakhir ini masih PPKM darurat. Jadi saya apa yang saya rasakan ya? Memang saya ini pengidap rhinitis alergi yang cukup akut ya. Jadi gampang bersin, gampang pilek kalau di pagi hari, kena debu. Itu parah banget. Kenapa saya beli alat ini gitu? Saya beli alat ini karena saya mengidap itu rhinitis alergi, dan juga of course buat ini ya, mencegah virus-virus termasuk coronavirus yang sekarang bergentayangan di mana-mana tanpa kita bisa ngelihat guys gitu loh. Makanya saya beli alat ini, dan ya rasanya seperti itu. Saya merasakan memang alergi saya sedikit ini ya, sedikit berkurang selama seminggu ini, dan memang terasa nggak tahu ini apa, sugesti atau apa, tapi ini yang saya rasakan, benar-benar yang saya rasakan. Saya juga ada sinusitis, saya itu saya nggak pernah nggak berkurang pusingnya dan berkurang bersin-bersinnya, dan ini ya bekerja dengan baik ya. Dan alat ini kan sekarang banyak lagi viral banget ya, dipakai oleh artis-artis. Seperti saya pernah lihat Uya Kuya pakai, lalu Menteri Erlangga juga pakai, lalu bahkan saya sempat lihat juga itu Presiden Filipina ya, Mr. Duterte itu menggunakan produk kalung air purifier ini. Jadi ya menurut saya cukup berguna juga, walaupun saya nggak bisa bilang ini sangat berguna. Dan saya juga nggak pengen latah juga kita ngikutin tren. Memang yang sekarang semua kelihatan artis-artis, para pejabat pakai. Saya nggak latah seperti juga, tapi saya sangat penasaran, ingin tahu gitu guys. Oh ya, satu lagi. Ini ada kalau saya lihat di review-reviewnya, mereka mencoba ini ya, naruh sebuah toples atau ini ya, silinder gelas, itu dimasukkan asap polutan ya, lalu dimasukkan AVC M1 ini, dia akan cepat menyedot asap itu, bukan menyedot ya, akan mengikat asap itu untuk hilang gitu loh. Nah ini juga coba saya lakukan, kalian bisa lihat sekarang nih guys. Oke guys, ini adalah satu cara untuk mengetes alat ini bekerja dapat mengikat polutan apa enggak. Jadi contohnya adalah saya menggunakan asap dari ini ya, pembakaran tisu ya, karena saya nggak ngerokok, saya nggak tahu juga nih menciptakan asap dari mana. Oke, saya buat asapnya dulu ya guys. Oke, ini toplesnya udah full dengan asap ya. Kita akan coba masukkan alat dari AVC M1 ini ya. Akan seperti apa? Apakah benar dia akan dapat membersihkan asap ini? Kita lihat guys. Kurang jelas ya, tapi itu banyak asap tadi, nggak terlalu banyak sih. Memang terlihat ini sih, asapnya lumayan cepat berkurang ya. Saya copot aja dari tripod, asapnya cepat hilang ya. Sepertilah pengujian asapnya, pengujian alat AVC M1 ini untuk mengurangi pulutan yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah asap hasil dari pembakaran tisu tadi ya. Oke guys, mungkin ini review saya yang paling ribet ya, karena saya memang terus terang agak ini juga ya, agak bingung mereview barang seperti ini. Cuman memang kebiasaan saya dari dulu kalau ada barang baru apapun itu, saya mencoba untuk mereview
saya berbagi informasi supaya kalian bisa tahu gitu ya. Gitu aja guys, mungkin video saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Apabila bermanfaat, tolong di-share, lalu di-like ya guys, komen di bawah, dan jangan lupa subscribe channel saya guys. Oke guys, sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye!